Perkenalkan, nama saya Sidrata Maheswara, saya dari kelas 10-4. Di video kali ini saya mau mereview atau mengulas sebuah buku karya Terelie yang berjudul Eliana. Secara singkat, buku ini menceritakan tentang perjuangan si Eliana dan gengnya, yaitu 4 buntal. Untuk 4 buntal pertama ada Eliana sendiri, Hima, Damdas, dan Marhotap. Untuk ikan buntal yang kedua ada Hima, Damdas, Eliana, dan Anton. Marhotap diganti karena suatu masalah yang akan saya ceritakan di cerita yang lebih detail. Selanjutnya saya akan menceritakan yang lebih detailnya lagi. Oke. Jadi di awal cerita dijelaskan kalau Eliana dan Amelia mau mengikuti karakter bapak ke kota kabupaten. Mereka pergi bersama Wahyati, Mbak Wodar, Pak Bin, dan Mang Dula. Setelah sampai di kota kabupaten, Amelia dan Eliana dititipkan ke Koh Acung, pemilik toko emas dan sahabat baik bapak. Mereka dititipkan karena bapak dan yang lain memiliki urusan penting di gedung seberang toko Koh Acung tersebut. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi karena Amelia dan Eliana ini mulai bosan menunggu, mereka malah pergi menyusul ke bapak. Singkat cerita, mereka menyusul ke sana. Ketika sampai, mereka awalnya mencari ruangan yang berisi bapak. Mereka berkeliling lumayan lama, tapi ada satu ruangan yang terbuka dan terdengar suara yang sedang berdebat. Awalnya suaranya seperti menyebutkan nama bapak mereka, yaitu Syahdan. Amelia yang mendengar nama tersebut disebut-sebut langsung lari ke ruangan tersebut. Setelah sampai di ruangan dan melihat bapaknya, Amelia langsung meloncat dan pergi ke bapak. Ruangan yang awalnya penuh dengan perdebatan langsung senyap karena tiba-tiba Amelia yang menyelonong masuk ke dalam ruangan. Johan, orang yang sedang berdebat dengan bapak atau Syahdan, langsung menyuruh Johan langsung menyuruh Amelia untuk duduk dan berbicara dengan bapak. Tapi karakter bapak bersikeras untuk menyuruh Amelia keluar. Singkat cerita, terjadi perdebatan di dalam tersebut yang membuat Eliana marah karena perdebatan tersebut mengarah pada penghinaan pada bapaknya. Amelia dan Eliana sangat marah. Tapi karena ada Pak Bin yang di dekat pintu, Amelia dan Eliana dibawa keluar dari ruangan tersebut. Setelah kejadian tersebut langsung skip ke perjalanan pulang. Waktu perjalanan pulang, karakter bapak seperti memarahi Eliana, tetapi Eliana tidak mau mendengar. Bapak tetap mengoceh terus sampai Wahyati pun turun tangan dan melerai kedua tersebut. Wahyati seperti membela Eliana karena Eliana benar-benar menyimpulkan satu hal yang tidak terjadi pada rapat tersebut. Singkat cerita, mereka sampai di rumah. Eliana dan yang lainnya sampai dan makan pada makan malam. Amelia pada makan malam tersebut langsung menceritakannya kepada ibu dan kedua kakaknya, yaitu Burlian dan Pukat, semua kejadian, bahkan sampai waktu Eliana marah ke Johan. Singkat cerita langsung skip. Kejadian langsung di sekolah. Eliana memiliki 2 teman, yaitu Damdas dan Hima. Satunya lagi Marhotap. Marhotap itu awalnya Eliana sangat membenci Marhotap karena Marhotap adalah orang yang pemalas dan bisa dibilang agak bodoh. Tapi setelah satu kejadian, Marhotap berubah menjadi pintar dan rajin. Tapi hal tersebut malah membuat Eliana makin marah karena Eliana merasa posisinya sebagai anak emas di dalam kelas seperti terancam. Singkat cerita, ternyata Damdas, Hima, Eliana, dan Marhotap memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menghentikan dan menyabotase pembangunan atau penambangan yang terjadi di kampung mereka, yaitu penambangan milik si Johan. Setelah kejadian yang bisa dibilang membuat mereka memiliki satu pemikiran, mereka membentuk kelompok baru, yaitu 4 buntal. 4 buntal tersebut berisi Marhotap, Eliana,
Damdas dan Hima. Mereka sering sekali menyabotase penambangan tersebut, entah itu menabur paku agar ban mobilnya kempes atau yang lainnya. Tapi di satu malam, Marhotap malah berlebihan dan membawa sebuah balon berisi minyak tanah dan obor. Eliana yang melihat Marhotap membawa barang-barang tersebut tidak bisa bergerak dan hanya terdiam melihat Marhotap pergi menjauhinya dan pergi ke tambang. Setelah malam tersebut, nama Marhotap tidak pernah terdengar. Bahkan polisi-polisi tidak tahu apa yang terjadi pada Marhotap. Setelah kejadian tersebut, skip beberapa hari atau beberapa minggu, Eliana bukannya malah membuat teman baru, malah membuat musuh baru. Musuh baru mereka adalah Anton, yang kebetulan sahabat dekat dan teman sebangku Marhotap. Mereka berdebat karena Anton menganggap kalau wanita tidak bisa melakukan hal apa yang bisa dilakukan oleh pria, tetapi Eliana membantah hal tersebut. Setelah perdebatan kecil-kecil tersebut, mereka menjadi teman dan Anton pun mengganti posisi Marhotap sebagai 4 buntal kembali. 4 buntal yang baru berisi Anton, Eliana, Damdas, dan Hima. Mereka berempat berencana menyabotase kembali penambangan tersebut. Tetapi mereka sudah merencanakan semua rencana yang benar-benar sangat matang untuk menyabotasenya. Mereka berencana untuk memasuki sebuah gedung atau kontainer yang berisikan dokumen penting Johan. Pada penentuan, mereka menyusup dengan sangat lincah dan gesit. Walaupun setelah kejadian Marhotap sebelumnya, penambangan menjadi sangat ketat dijaga, tetapi mereka masih bisa masuk dan menyelinap ke dalam kontainer yang berisi dokumen tersebut. Di dalam kontainer tersebut sangat gelap dan tidak bisa melihat apa-apa. Hal yang tidak disangka-sangka pun terjadi. Ternyata di dalam ruangan yang gelap tersebut berisi seseorang bernama Johan yang sedang menunggu mereka di dalam perangkap tersebut. Mereka dihajar habis-habisan oleh bodyguardnya Johan, terutama yang laki-laki. Kaki mereka diikat dan mereka dikurung di dalam kontainer tersebut. Setelah dikunci, Johan dan yang lainnya pun pergi meninggalkan tambang tersebut hingga larut pagi. Mereka berencana untuk membuat Eliana dan yang lainnya sebagai kambing hitam untuk menyalahkan desa atas apa yang telah diperbuat dan menyabotase penambangan miliknya. Eliana dan yang lainnya sudah tidak memiliki harapan. Mereka hanya bisa pasrah. Tangan mereka diikat. Walaupun mereka sudah berhasil lepas setelah beberapa menit, mereka tidak bisa keluar karena ruangan tersebut dikunci rapat. Jendela bahkan dikerangkeng. Tapi di tengah kesunyian, tiba-tiba suara gemuruh datang sangat kencang. Hima yang mendengarnya langsung sontak berbilang, apakah gempa? Tapi Eliana yang tahu, itu bukanlah gempa tapi banjir bandang. Memang benar, kalau alam akan membalas hal apa yang telah dilakukan kepadanya suatu saat nanti. Banjir bandang tersebut menghantam kontainer yang diisi oleh Damdas atau 4 buntal tersebut. Kontainer yang mereka isi terguncang, terbalik, bahkan sampai menyangkut di atas pohon karena sapuan banjir tersebut. Setelah beberapa saat menunggu dan akhirnya tersangkut di atas pohon, mereka akhirnya bisa keluar karena dibantu oleh seseorang. Singkat cerita, ceritanya skip ke 20 tahun kemudian. Setelah 20 tahun kemudian, Eliana dan yang lainnya sudah mencapai cita-cita yang mereka impikan. Eliana menjadi pengacara, Hima menjadi guru menggantikan Pak Bin, dan yang lainnya tumbuh besar. Tetapi tiba-tiba Damdas dan Anton menelpon Eliana karena mereka merasa kalau Johan sudah kembali lagi ke tambangnya.
Eliana yang mendengarnya langsung menaiki helikopter dan pergi menangkap si Johan. Ceritanya tamat sampai gitu saja dan tidak ada lanjutannya lagi. Memang terasa agak gantung, tapi ya begitulah ceritanya. Untuk amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut, yang pertama, berjuang menegakkan keadilan, tidak memandang umur. Kedua, keberanian dan pantang menyerah diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Dan ketiga, menjaga lingkungan alam akan berdampak baik kepada diri kita sendiri. Tamat.